Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 10 MIPA 1, yang beranggotakan saya Anggita Risanggi Harianca absen 5, Alia Nabila absen 4, Aulia Putri Ramadhani absen 9, Ardian Dwi absen 7, Bayu Teguh absen 12, dan Aflah Atalah absen 2 akan mempresentasikan tentang hukum Newton tentang gravitasi dan juga momentum impuls pada percobaan praktikum kami yang pertama dan juga yang kedua. Yang pertama, kami akan membahas terlebih dahulu pada praktikum 1 yaitu hukum Newton tentang gravitasi. Langkah-langkah percobaan. 1. Ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. 2. Jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. 3. Ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan oleh tabel data pengamatan. 4. Lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai tabel data pada percobaan pertama. Ketika bola kasti dijatuhkan pada ketinggian 150 cm, percobaan pertama jatuh ke lantai selama 1,05 second, yang kedua 1,53, yang ketiga 0,14, yang keempat 0,74, yang kelima 0,56. Dan jika dijumlahkan lalu dibagi 5, maka hasilnya kita dapat rata-rata sebesar 0,804 second. Yang kedua, pada ketinggian 145 cm, percobaan pertama jatuh ke lantai selama 0,47, yang kedua 0,41, yang ketiga 0,58, yang keempat 0,48, yang kelima 0,30. Dan jika dijumlahkan lalu dibagi 5, hasilnya akan 0,448. Yang pada percobaan ketiga yaitu pada ketinggian 140 cm, jatuh ke lantai yang pertama pada 0,54, yang kedua 0,44, yang ketiga 0,38, yang keempat 0,43, yang kelima 0,54. Jika dijumlahkan lalu dibagi 5, hasilnya 0,466. Pada percobaan keempat pada ketinggian 135 cm, percobaan pertama jatuh ke lantai adalah 0,65, yang kedua 0,62, yang ketiga 0,61, yang keempat 0,49, dan yang kelima 0,55. Maka jika dijumlahkan lalu dibagi 5, hasilnya 0,584. Dan yang terakhir pada ketinggian 130 cm, jatuh ke lantai yang pertama 0,41, yang kedua 0,42, yang ketiga 0,69, yang keempat 0,36, dan yang terakhir 0,48. Jika dijumlahkan lalu dibagi 5, hasilnya 0,472. Yang kedua adalah bola tenis meja. Pada ketinggian pertama 150 cm, kecepatan hingga jatuh ke lantai adalah 0,30, yang kedua 0,29, yang ketiga 0,67, yang keempat 0,34, yang kelima 0,30. Jika dijumlahkan lalu dibagi 5, hasilnya 0,38. Yang kedua, pada ketinggian 145 cm, jatuh ke lantai pada percobaan pertama 0,39, yang kedua 0,42, yang ketiga 0,51, yang keempat 0,47, yang kelima 0,41. Jika dijumlahkan lalu dibagi rata, hasilnya 0,44. Yang ketiga, pada ketinggian 140 cm, percobaan pertama jatuh ke lantai pada waktu 0,27, yang kedua 0,41, yang ketiga 0,44, yang keempat 0,54, yang kelima 0,69. Dan jika dijumlahkan lalu dibagi rata, hasilnya 0,5.
Dan yang terakhir, pada ketinggian 130 cm, percobaan pertama jatuh pada 0,48, yang kedua 0,41, yang ketiga 0,57, yang keempat 0,43, dan yang terakhir 0,49. Jika dijumlahkan lalu dibagi hasilnya 0,476. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data percepatan gravitasi pada percobaan dengan bola kasti dan juga bola tenis meja. Analisis data ini menggunakan persamaan rumus, yaitu H sama dengan F0 dikali T plus setengah GT kuadrat. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu percobaan dengan bola kasti. Yang pertama, pada ketinggian 150 cm atau 1,5 meter, dimasukkan ke dalam persamaan tersebut sehingga menghasilkan G sama dengan 4,64 meter per second kuadrat. Lalu yang kedua, pada ketinggian 145 cm atau 1,45 meter, dimasukkan ke dalam persamaan tersebut sehingga menghasilkan G sama dengan 14,5 meter per second kuadrat. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pada ketinggian 140 cm atau 1,4 meter, dimasukkan ke dalam persamaan rumus tersebut menghasilkan G sama dengan 12,9 meter per second kuadrat. Lalu yang keempat, yaitu pada ketinggian 135 cm atau 1,35 meter, dimasukkan ke dalam rumus tersebut atau persamaan tersebut menghasilkan G sama dengan 7,91 meter per second kuadrat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu pada ketinggian 130 cm atau 1,3 meter, dimasukkan ke dalam persamaan tersebut menghasilkan G sama dengan 11,81 meter per second kuadrat. Selanjutnya yaitu, saya akan menjelaskan tentang analisis data percepatan gravitasi pada percobaan dengan bola tenis meja. Yang pertama yaitu, pada ketinggian 150 cm atau 1,5 meter, menghasilkan G sama dengan 20,83 meter per second kuadrat. Yang kedua yaitu pada ketinggian 145 cm atau 1,45 meter, menghasilkan G sama dengan 15,02 meter per second kuadrat. Yang ketiga yaitu pada ketinggian 140 cm atau 1,4 meter, menghasilkan G sama dengan 14,65 meter per second kuadrat. Dan yang keempat yaitu pada ketinggian 135 cm atau 1,35 meter, dimasukkan ke dalam persamaan tersebut menghasilkan G sama dengan 10,8 meter per second kuadrat. Lalu yang terakhir yaitu pada ketinggian 130 cm atau 1,3 meter, dimasukkan kepada persamaan rumus tersebut akan menghasilkan G sama dengan 11,50 meter per second kuadrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik hubungan antara ketinggian benda terhadap waktu benda jatuh sampai ke tanah. Terdapat dua grafik, yaitu grafik pada bola kasti dan juga grafik pada bola tenis meja. Pertama saya akan menjelaskan pada bola kasti terlebih dahulu. Berikut grafiknya. Grafik tersebut menghubungkan antara rata-rata waktu dengan ketinggiannya masing-masing. Sebagai contoh, 0,448 second dihubungkan dengan 145 cm, lalu 0,466 second dihubungkan dengan 140 cm, 0,472 second dihubungkan dengan 130 cm, 0,584 second dihubungkan dengan 135 cm, dan 0,804 dihubungkan dengan 150 cm. Selanjutnya yaitu grafik pada bola tenis meja. Grafiknya seperti berikut. Pada intinya grafiknya sama saja, tetapi yang membedakan yaitu rata-ratanya. Sebagai contoh, 0,38 second dihubungkan dengan 150 cm, 0,438 second dihubungkan dengan 140 cm, 0,44 second dihubungkan dengan 145 cm, 0,476 second dihubungkan dengan 130 cm, dan 0,5 second dihubungkan dengan 135 cm. Selanjutnya saya akan menganalisis data yang akan menjadi acuan dalam mencari ketidakpastian relatif dan juga ketelitiannya. Untuk ketidakpastian relatif ini sendiri merupakan banyaknya angka yang bisa kita gunakan dalam
melakukan suatu hasil pengukuran. Selanjutnya yaitu analisis data pada ketidakpastian relatif dan juga ketelitiannya. Yang pertama yaitu pada percobaan dengan bola kasti. Dibuatkan tabel untuk ketinggian, rata-rata waktu, G, dan juga G kuadrat. Untuk ketinggian, rata-rata waktu, dan G sudah kita dapatkan dari analisis data sebelumnya. Sedangkan untuk G kuadrat, hanya dengan mengkalikan bilangan yang kita dapat dari G pada masing-masing ketinggian. Sebagai contoh, 1,5 meter mendapatkan atau menghasilkan G yaitu 4,64 meter per second kuadrat. Lalu untuk mendapatkan G kuadrat hanya dengan 4,64 dikali 4,64 meter per second kuadrat, sehingga mendapatkan hasil 21,52 meter per second kuadrat. Begitupun juga dengan ketinggian yang lainnya, sehingga menghasilkan G kuadrat sebagai berikut, seperti dalam tabel tersebut. Lalu pada bagian bawah tabel G didapatkan total gravitasi atau total G sama dengan 51,76 meter per second kuadrat. Sedangkan untuk total pada G kuadrat yaitu 600,21 meter per second kuadrat. Selanjutnya yaitu mencari rata-rata untuk gravitasinya dengan rumus G sama dengan sigma G per N, dengan N yaitu jumlah percobaannya sebanyak 5 kali, sehingga G sama dengan 51,76 per 5, G sama dengan 10,35 meter per second kuadrat. Lalu mencari nilai ketidakpastiannya dengan delta X sama dengan 1 per N dikali akar dari N dikali sigma G kuadrat dikurang sigma G dikuadratkan per N-1. Dimasukkan saja data yang sudah kita dapat ke dalam persamaan tersebut sehingga menghasilkan delta X sama dengan 1,794. Lalu setelah mendapatkan delta X tersebut, kita mencari ketidakpastian relatifnya yaitu delta X per G kali 100%. Lalu kita masukkan data yang sudah kita dapat tersebut ke dalam persamaan sehingga menghasilkan ketidakpastian relatifnya yaitu 17,3%. Lalu untuk mencari ketelitiannya yaitu dengan 100% dikurangi ketidakpastian relatifnya sehingga menghasilkan ketelitiannya yaitu 82,7%. Lalu yang kedua yaitu untuk percobaan dengan bola tenis meja, sama saja seperti pada bola kasti. Sudah didapatkan data-datanya untuk ketinggian, rata-rata waktu, dan G dari data sebelumnya, sehingga hanya dengan kita mencari G kuadrat dengan cara yang sama pada sebelumnya, sehingga menghasilkan sigma G yaitu 7,28 meter per second kuadrat dan juga sigma G kuadrat yaitu 1122,99 meter per second kuadrat. Setelah kita dapat yaitu kita masukkan ke dalam rata-rata G dengan rumus sigma G per N. G sama dengan 72,8 per 5 sehingga mendapatkan G sama dengan 14,56 meter per second kuadrat. Selanjutnya mencari nilai ketidakpastiannya dengan rumus atau persamaan 1 per N dikali akar dari N dikali sigma G kuadrat min sigma G dikuadratkan per N-1. Dimasukkan saja data-data yang sudah kita dapat dari tabel tersebut sehingga dihasilkan delta X sama dengan 1,77. Selanjutnya yaitu mencari ketidakpastian relatifnya dengan rumus KR sama dengan delta X per G kali 100% sehingga mendapatkan KR sama dengan 1,21%. Selanjutnya untuk mencari ketelitiannya yaitu 100% dikurangi dengan KR yang sudah kita dapatkan sebelumnya sehingga menghasilkan ketelitian yaitu 87,9%. Kesimpulan praktikum pertama, yang pertama itu ada gerak jatuh bebas bila memiliki kecepatan awal. Gerak ini hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi setiap benda yang dijatuhkan pada ketinggian yang berbeda, maka percepatan benda tersebut akan berbeda. Yang kedua, ketinggian berbanding lurus dengan waktu.
Benda yang kedudukannya lebih tinggi terhadap permukaan tanah akan memerlukan waktu lebih lama untuk sampai pada permukaan tanah dibandingkan dengan benda yang kedudukannya lebih rendah. Yang ketiga, percobaan praktikum ini membuktikan bahwa benda yang jatuh dari ketinggian tertentu ke tanah terjadi karena adanya gaya gravitasi dan dipengaruhi oleh gaya jatuh bebas. Yang keempat, ketidakpastian relatif dari percobaan dengan bola kasti adalah 17,3% dan bola tenis meja adalah 87,9%. Yang terakhir, ketelitian dari percobaan dengan bola kasti adalah 82,7% dan bola tenis meja adalah 87,9%. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang praktikum 2, yaitu mengenai momentum dan impuls. Laporan praktikum 2. Langkah-langkah percobaan. Pertama, letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. Kedua, jatuhkan bola dari ketinggian yang pertama, K1. 3. Perhatikan ketinggian bola saat pertama kali temperatur. 2. Kemudian catat pada tabel. 4. Ulangi langkah kedua dan angka ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama K1 lalu catat pada tabel. 5. Ulangi langkah ke-1 sampai langkah ke-4, namun kali ini benda jatuh ke meja. Bola kasti dipantulkan ke lantai dari ketinggian 150 cm, lalu memantul ke lantai, menghasilkan pantulan pertama dengan ketinggian 82 cm, lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,73. Bola kasti dipantulkan ke lantai dari ketinggian 145 cm, lalu memantul ke lantai, menghasilkan pantulan pertama 78 cm, lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,73. Bola kasti dipantulkan ke lantai dari ketinggian 140 cm, lalu memantul ke lantai, menghasilkan pantulan pertama 76 cm, lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,73. Bola kasti dipantulkan ke lantai dari ketinggian 135 cm, lalu memantul ke lantai, menghasilkan pantulan pertama dengan ketinggian 72 cm, lalu didapat koefisien restitusi 0,73. Bola kasti dipantulkan ke lantai dari ketinggian 130 cm, lalu memantul ke lantai, menghasilkan percobaan pertama dengan ketinggian 67 cm, lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,71. Rata-rata koefisien restitusi yang didapat dari memantulkan bola kasti ke lantai yaitu 0,72. Bola kasti dipantulkan ke meja dari ketinggian 150 cm, lalu memantul ke meja, menghasilkan pantulan pertama dengan ketinggian 98 cm, lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,8. Bola kasti dipantulkan ke meja dari ketinggian 145 cm, lalu memantul ke meja, menghasilkan pantulan pertama dengan ketinggian 92 cm, lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,79. Bola kasti dipantulkan ke meja dari ketinggian 140 cm, lalu memantul ke meja, menghasilkan pantulan pertama 90 cm, lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,8. Bola kasti dipantulkan ke meja dari ketinggian 135 cm, lalu memantul ke meja, menghasilkan pantulan pertama dengan ketinggian 85 cm, lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,79. Bola kasti dipantulkan ke meja dari ketinggian 130 cm, lalu memantul ke meja, menghasilkan pantulan pertama dengan ketinggian 83 cm, lalu didapat koefisien restitusi 0,79. Rata-rata koefisien restitusi
dari bola kasti yang dipantulkan ke meja, yaitu 0,79. Bola tenis meja yang dipantulkan ke lantai dari ketinggian 150 cm lalu memantul ke lantai menghasilkan pantulan pertama dengan ketinggian 97 cm lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,8. Bola tenis meja dipantulkan ke lantai dari ketinggian 145 cm lalu memantul ke lantai menghasilkan pantulan pertama 94 cm lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,8. Bola tenis meja dipantulkan ke lantai dari ketinggian 140 cm lalu memantul ke lantai menghasilkan pantulan pertama dengan ketinggian 88 cm lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,79. Bola tenis meja dipantulkan ke lantai dari ketinggian 135 cm lalu memantul ke lantai menghasilkan pantulan pertama dengan ketinggian 81 cm lalu didapat koefisien restitusi 0,77. Bola tenis meja dipantulkan ke lantai dari ketinggian 130 cm lalu memantul ke lantai menghasilkan pantulan pertama dengan ketinggian 76 cm lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,76. Rata-rata koefisien restitusi dari bola tenis meja yang dipantulkan ke lantai yaitu 0,79. Bola tenis meja dipantulkan ke meja dari ketinggian 150 cm lalu memantul ke meja menghasilkan pantulan pertama dengan ketinggian 113 cm lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,86. Bola tenis meja dipantulkan ke meja dari ketinggian 145 cm lalu memantul ke meja menghasilkan pantulan pertama dengan ketinggian 109 cm lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,86. Bola tenis meja dipantulkan ke meja dari ketinggian 140 cm lalu memantul ke meja menghasilkan pantulan pertama dengan ketinggian 108 cm lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,87. Bola tenis meja dipantulkan ke meja dari ketinggian 135 cm lalu memantul ke meja menghasilkan pantulan pertama dengan ketinggian 106 cm lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,88. Bola tenis meja dipantulkan ke meja dari ketinggian 130 cm lalu memantul ke meja menghasilkan pantulan pertama dengan ketinggian 100 cm lalu didapat koefisien restitusi yaitu 0,87. Rata-rata koefisien restitusi dari pantulan bola tenis meja ke meja yaitu 0,86. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang analisis data pada praktikum kedua ini. Oke, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan untuk perhitungan pada bola kasti yang dipantulkan di meja. Sama seperti analisis data pada praktikum yang pertama, yaitu dibuatkan tabel, tetapi membedakan yaitu isi tabelnya saja. Untuk praktikum kedua ini, tabelnya diisikan dengan H1, H2, koefisien restitusi, dan E kuadrat. Untuk H1, H2, dan juga koefisien restitusinya sudah didapatkan dari tabel praktikum. Jadi, kita hanya mencari E kuadrat yang didapat dari hasil perkalian dari bilangan koefisien restitusi dari masing-masing ketinggian. Sebagai contoh, bola kasti yang dipantulkan dari ketinggian 150 cm dan lalu memantul pada ketinggian 98 cm didapatkan koefisien restitusinya yaitu 0,8. Lalu 0,8 ini untuk mendapatkan E kuadrat dengan cara 0,8 dikali 0,8 sehingga menghasilkan 0,64. Begitupun juga untuk ketinggian-ketinggian lainnya. Lalu didapatkan koefisien restitusinya dengan total sigma E sama dengan 3,97. Sedangkan untuk total dari E kuadrat yaitu sigma E kuadrat sama dengan 3,14. Selanjutnya yaitu mencari rata-rata untuk koefisien restitusinya.
dengan rumus E sama dengan sigma E per N, N yaitu jumlah percobaannya sebanyak 5 kali. Sehingga mendapatkan E sama dengan 3,97 per 5, E sama dengan 0,79. Lalu mencari nilai ketidakpastiannya dengan rumus delta X sama dengan 1 per N dikali akar dari N dikali sigma E kuadrat kurang sigma E yang dikuadratkan per N-1. Lalu dimasukkan data-data yang sudah kita dapatkan ke dalam persamaan tersebut, sehingga menghasilkan delta X sama dengan 0,02. Selanjutnya yaitu mencari ketidakpastian relatifnya dengan rumus KR sama dengan delta X per E kali 100%. Dimasukkan juga data-datanya yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus, sehingga menghasilkan ketidakpastian relatifnya yaitu 2,5%. Lalu untuk mencari ketelitiannya hanya tinggal 100% dikurangi dengan KR yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu didapatkan ketelitiannya sebesar 97,5%. Selanjutnya yaitu pada perhitungan dengan bola tenis meja yang dipantulkan di lantai. Sama saja seperti pada analisis data sebelum-sebelumnya, kita hanya mencari E kuadrat untuk dalam tabel ini, sehingga didapatkan untuk sigma E-nya yaitu sama dengan 3,92, sedangkan untuk sigma E kuadrat yaitu 3,07. Lalu setelah sudah didapat, kita mencari rata-rata E-nya dengan cara rumus E sama dengan sigma E per N. N adalah jumlah percobaannya yaitu 5, sehingga E sama dengan 3,92 per 5, E sama dengan 0,79. Selanjutnya yaitu mencari nilai ketidakpastiannya dengan rumus delta X sama dengan 1 per N dikali akar dari N dikali sigma E kuadrat dikurang sigma E yang dikuadratkan per N-1. Dimasukkan juga data-datanya ke dalam persamaan tersebut, sehingga mendapatkan delta X sama dengan 0,01. Lalu setelah didapatkan delta X, kita akan mencari KR atau ketidakpastian relatifnya, yaitu dengan rumus KR sama dengan delta X per E dikali dengan 100%, sehingga menghasilkan KR sama dengan 1,2%. Selanjutnya untuk mencari ketelitiannya sama saja, yaitu 100% dikurangi dengan ketidakpastian relatifnya, sehingga menghasilkan ketelitian yaitu sebesar 98,8%. Kesimpulan praktikum kedua yaitu satu, adanya hubungan yang terkait antara momentum impuls dengan hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Kedua, hukum kekekalan momentum terbagi menjadi dua jenis, yaitu kekekalan momentum linear dan kekekalan momentum sudut. Ketiga, tumbuhan yang terjadi pada benda melibatkan pada teori hukum kekekalan momentum. Keempat, terdapat 3 jenis tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang kelima, nilai koefisien restitusi pada setiap tumbukan berbeda, yaitu A, tumbukan lenting sempurna memiliki nilai koefisien restitusi sebesar E sama dengan 1. B, tumbuhan lenting sebagian memiliki nilai koefisien restitusi sebesar 0 kurang dari E kurang dari 1. Yang C, tumbukan tidak lenting sama sekali memiliki nilai koefisien sebesar E sama dengan 0. Berikut beberapa dokumentasi kelompok kami dalam melakukan praktikum. Sekian penjelasan dari kami kelompok 3 kelas 10 MIPA 1 tentang percobaan atau praktikum pertama dan praktikum kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.